Halo, saya Ali Fikri dari ruangguru.com. Hari ini saya akan memberikan demo teaching tentang pengajaran TOEFL, khususnya soal error analysis. Nah, di sini saya ambil satu contoh soal error analysis yang biasa keluar dalam soal TOEFL. Biasanya, error analysis ini hanya menanyakan tentang soal-soal basic structure dalam grammar bahasa Inggris. Ya, jadi caranya adalah kita mencari mana di antara kata-kata yang digarisbawahi ini yang merupakan kesalahan. Dan nanti akan kita bahas kenapa kata itu salah. Jadi buat semua yang berpikir bahwa soal grammar itu sulit, sebenarnya tidak, asalkan kita menguasai dasar-dasar ilmu grammar. Seperti kita lihat ya, yang A. Kenapa sih kok ada beberapa kata ini tuh digarisbawahi? Itu tuh karena biasanya kata-kata ini adalah kata-kata yang sering ditanyakan dan sering dipersalahkan dalam soal semacam ini. Nah, untuk yang A, kita lihat. Apakah benar bahwa bila sebuah kalimat itu setelah kata S kemudian langsung diikuti oleh kata are? Ini adalah basic dari materi noun. Nah, apa itu noun? Noun adalah sebuah bentuk kata benda. Kata benda ini biasanya akan berfungsi sebagai subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Kata benda sendiri ini dibagi dalam beberapa kategori, yaitu ada kata benda yang generik dan ada kata benda yang abstrak. Di mana yang dimaksud dengan kata benda generik adalah kata benda yang kita bisa lihat, kita bisa pegang, dan sebagainya. Sementara kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat, kita pegang, tapi kita anggap sebagai sebuah kata benda. Saya kasih contoh ya. Kata benda generik tentu saja yang ada di sekeliling kita, misalnya table, chair, dan lain-lain. Lalu kemudian kata benda abstrak, kata-kata yang mungkin tidak bisa kita lihat bentuk nyatanya seperti friendship atau even love. Nah, penggunaan kata benda dalam bahasa Inggris biasanya harus diawali oleh yang namanya determiner. Apa yang disebut dengan determiner? Determiner itu adalah artikel seperti kata a, an, the, some, few, dan lain-lain. Biasanya dia di sini digunakan untuk mencirikan berapa jumlah kata benda yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Pertanyaannya adalah, boleh tidak sih sebuah kata benda tidak menggunakan artikel seperti ini sebagaimana yang ada di contoh? Misalnya saya mau ngasih contoh adalah seperti ini. Banana is yellow. Lalu saya kasih contoh yang kedua ya. I buy a banana. Oke. Kita lihat dari contoh kalimat yang pertama. Penggunaan artikel dalam kalimat pertama tidak diperlukan. Karena banana di sini berarti kita maksud semua banana. Jadi bila kita membicarakan general noun, di mana kayak kata benda yang kita maksud adalah semua benda yang ada di dunia ini, maka kita tidak perlu memberikan artikel. Sementara ketika kita misalnya menyatakan sebuah jumlah, I buy a banana, karena berarti kalau kita tidak menggunakan artikel, seakan-akan kita membeli pisang di seluruh dunia. Itu kan tidak mungkin ya. Nah, oleh karena itulah, bila kita tidak menggunakan artikel, berarti maksudnya adalah seluruh benda tersebut secara general yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kalimatnya adalah accounting, itu dideskripsikan sebagai seni. Nah, apakah seni yang dimaksud di sini adalah semua seni? Tentu saja tidak. Di sini sudah ada penjelasan definisi dari seni yang dimaksud di accounting sendiri. Sehingga ketika kita menggunakan kata art, kita tidak boleh tidak menambahkan artikel. Kita harus menambahkan artikel sehingga jawaban A di sini adalah kesalahannya. Karena apa coba? Seharusnya kalau memang kita sudah definisikan si seni ini adalah seni apa, yaitu seni mengklasifikasi, merekam, dan melaporkan segala kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang signifikan, maka dia termasuk bukan ke dalam general noun. Sehingga kita boleh menambahkan pembetulannya adalah as an art. Nah, walaupun kita sudah ketemu jawabannya, saya akan membahas lagi pilihan ganda lainnya. Kayak kenapa sih beberapa kata di sini kok digarisbawahi? Nah, kita lihat kata B, recording. Basically kan kalau kata-kata seperti ini sebenarnya kayaknya ya tidak kita lihat kesalahannya apa jelas gitu kan.
Tapi yang ditanyakan adalah bahwa materi ini adalah terkait dengan paralelism. Nah, ini yang ini adalah hal yang seringkali tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa dalam bahasa Inggris saat kita menyebutkan sebuah kata, kita harus memegang prinsip kesetaraan. Jadi kesetaraan itu maksudnya adalah ketika kita menulis sebuah kalimat, sebuah kata-kata dalam satu buah kalimat yang sama, itu juga harus dalam bentuk yang sama. Lihat ya, di sini ada bentuk verb ing. Maka seluruh kata yang ada di sini pun harus dalam bentuk verb ing. Begitupun saat kita menyebutkan beberapa sifat dari sebuah benda, maka semua kata sifat harus digunakan. Jadi yang dalam bentuk paralelism tidak boleh ada sebuah kata yang secara bentuk tuh berbeda-beda. Contohnya misalnya I am a student and smart. Itu jelas salah. Kenapa? Karena kita menggunakan kata benda dengan kata sifat. Seharusnya dua-duanya kata benda. I am a teacher and also a student. Atau kita mau bilang I am handsome and smart. But that's kidding. Oke, selanjutnya adalah seperti yang C. Kenapa sih kok kata significant aja tuh digaris bawahi? Memang ada kesalahan seperti apa yang biasanya muncul di soal. Jadi kesalahan yang C ini adalah, ini seringkali nih si C ini membahas tentang adjective pattern. Nah, jadi maksudnya adalah nanti seringkali ada kesalahan di mana bentuk adjective pattern di sini tidak digunakan, yaitu bahwa